Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi, perwakilan dari SDN Sukapura. Saya akan menceritakan buku yang sudah saya baca, yaitu buku Tuanku Imam Bonjol yang ditulis oleh tim B Media Indonesia. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Tanjung Bunga. Beliau lahir dari pasangan Uya Nurdin dan ibunya bernama Hamatun. Nama asli Tuanku Imam Bonjol adalah Peto Syarif. Sejak kecil, Peto Syarif mempunyai pemikiran yang cerdas, kemauan yang keras, pandai bergaul, serta tidak memilih-milih teman. Karena kecerdasannya itulah, Peto Syarif kemudian diangkat menjadi guru bantu oleh ayahnya untuk membantu dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada teman-temannya. Namun meskipun demikian, Peto Syarif tetap memiliki sifat yang tidak sombong dan rendah hati. Selain ilmu agama, Peto Syarif juga mempunyai satu kegemaran, yaitu beliau gemar dalam bela diri, terutama pencaksilat. Menurutnya, pencaksilat sangat berguna dalam menghadapi peperangan. Kemudian, setelah merasa cukup ilmu agamanya maupun ilmu bela dirinya, Peto Syarif melanjutkan pendidikannya ke Kota Tuo atau Lohak Agam. Di Kota Tuo atau Lohak Agam, Peto Syarif pun diangkat menjadi guru bantu oleh Tuanku Kota Tuo. Setelah meneruskan pendidikan dan hasilnya sangat memuaskan, kemudian Peto Syarif kembali ke kampung halamannya dan oleh gurunya disuruh untuk membangun sebuah benteng yang disebut Benteng Bonjol. Sejak saat itulah Tuanku Imam Bonjol dijuluki Tuanku Imam Bonjol. Sejak saat itulah Peto Syarif dijuluki Tuanku Imam Bonjol. Namun tak lama kemudian, setelah Benteng Bonjol selesai dibangun, terjadilah perdebatan atau pertentangan yang terjadi antara kaum Padri dan kaum Adat. Pertentangan tersebut dimulai karena kaum Padri atau kaum ulama ingin merubah kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Adat, yaitu suka berjudi, kemudian meminum minuman keras dan hal-hal lainnya yang ditentang oleh agama. Sedangkan kaum Adat tetap bersikukuh ingin melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kaum Adat pun merasa terdesak dan kaum Adat meminta bantuan kepada pihak Belanda. Sejak saat itulah peperangan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan pihak Belanda terjadi. Sehingga tiba pada saatnya terjadilah sebuah kesepakatan yang terjadi di antara kaum Padri dan pihak Belanda untuk melakukan gencatan senjata. Namun ternyata itu merupakan siasat Belanda untuk menipu kaum Padri. Kaum Belanda akhirnya berhasil menyusup dan melakukan penyerangan terhadap benteng pertahanan Tuanku Imam Bonjol. Hingga akhirnya benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol pun ditangkap dan diasingkan. Di dalam pengasingan, Tuanku Imam Bonjol tetap mempelajari ilmu-ilmu agama. Hingga pada usianya yang ke-92 tahun, Tuanku Imam Bonjol pun wafat dan dimakamkan di Putaki, Minahasa. Hikmah yang saya dapatkan setelah membaca buku Tuanku Imam Bonjol adalah saya lebih memahami dan mengetahui bagaimana susahnya perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam menyiarkan ilmu agama Islam. Selain itu, saya juga lebih termotivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu sebagaimana semangatnya Tuanku Imam Bonjol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.